Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ariel Suprianus dari 12 Mia 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai asal-usul sesuatu yang memiliki nilai sejarah hingga kejadian di masa lalu. Yang pertama, definisi teks cerita sejarah. Definisi teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Yang kedua, perbedaan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Bedanya sangat jelas bahwa teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan, prosa, non-fiksi maupun fiksi. Yang ketiga, struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Di sini menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat di cerita sejarah tersebut. Kedua, pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa berisikan tentang terjadinya suatu konflik. Yang ketiga, konflik atau disebut sebagai awal munculnya masalah. Yang keempat, komplikasi, di mana saat konflik yang sudah terjadi memuncak. Yang kelima, resolusi, suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaian. Yang keenam, koda. Koda adalah bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Yang keempat, ciri-ciri teks cerita sejarah. Pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekon teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi dari 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, rekon imajinatif. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Yang kelima, struktur teksnya. Pertama, orientasi. Kedua, urutan peristiwa. Ketiga, reorientasi. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat tak langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja verba mental. Yang kelima, menggunakan kata kerja verba material. Lanjut, yang keenam, menggunakan kata kalimat langsung. 6. Unsur intrinsik teks cerita sejarah. Unsur-unsur yang secara langsung membangun teks cerita sejarah. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar. Yang ketujuh, unsur ekstrinsik teks cerita sejarah. Unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya, namun tidak menjadi bagian dalam karya fiksi itu sendiri. Unsur ekstrinsik terdiri dari pertama, rekaman kebesaran, kedua, ketinggian, ketiga, kegemilangan pemerintah, keempat, fakta sejarah dan mitos. Yang kelima,
unsur ekonomi dan unsur sosial. Sekian dari saya, semoga teman-teman dapat memahami yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.